siapkan terlebih dahulu ya. Duduk siap, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang tinggi karena kecerdasanku. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Seperti hari biasanya. Baik, untuk anak-anakku silakan berdiri dulu. Kita nyanyi dulu ya, biar semangat belajarnya ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Boleh nggak biar lebih semangat kasih bu gurunya Cikini dong? Gimana? 1, 2, 3. Cikini, kemenang dia, perkenalkan kami
kita sudah belajar tentang bagaimana cara pemanfaatan teknologi pangan, khususnya di pengolahan ikan. Ada yang masih ingat pengolahan ikan itu apa saja kira-kira? Baik, WK, betul, pengasapan. Fania, hebat, pengeringan, apalagi? Pembekuan. Anissa, ingat sekali, ingat pengalengan. Ya, Asraf, terima kasih semuanya. Untuk hari ini, kita sudah belajar mengenai pemanfaatan pangan dan dilanjutkan untuk pemanfaatan teknologi sandang. Kalian tahu apa itu teknologi sandang? Teknologi sandang seperti kebutuhan pakaian, ya betul. Selain pakaian, sendal, sepatu, kerudung, ya, semua yang dibutuhkan manusia yang masuk sandang itu seperti baju atau pakaian, sandal, kerudung, koko, atau lain sebagainya, ya. Kalau misalnya bu gurunya tanya, siapa yang ingin berprofesi sebagai pelukis, ada nggak di sini? Atau bu gurunya tanya deh, kalian kalau udah besar mau jadi apa? Anissa apa? Dokter. Alhamdulillah. Siapa lagi? Dokter. Masya Allah 2 orang. Siapa lagi ya? Fania, dokter. Bulan, dokter. Masya Allah, dokter. Alhamdulillah, kalian sangat luar biasa ya, mempunyai cita-cita sebagai untuk menjadi dokter. Baik, tapi kali ini bu gurunya ingin menyampaikan tentang pemanfaatan teknologi sandang yang berkaitan dengan pakaian. Sebelum jadi pakaian, biasanya ada yang tahu jadi apa? Kain dulu. Nah, di kain itu ada bermacam-macam, termasuk kain batik. Kain batik ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan pada LKPD di halaman, tunggu sebentar ya, di halaman 36. Bu guru sampai lupa, terlalu semangat. Kalian masuk semua hari ini ya? Alhamdulillah, jadi bu guru tidak perlu repot untuk absen ya. Untuk WK, boleh minta tolong dibacakan untuk kain batiknya halaman 36. Halaman 36. Sudah dibuka semuanya? Bisa dimulai. Yang lain tolong simak ya. Iya. Jangan suaranya ya. Wilayah yang luas, Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki yang sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Terdapat berbagai macam kain adat di Indonesia. Kain sampean dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Disimak ya yang lain ya. Sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang di Jawa memiliki batik dan mirip kain Melayu dikenal sebagai kain adat Nusa Tenggara. Perbedaan kain batik adalah motif lainnya adalah motif kain batik tersebut. Kain adat yang paling terkenal adalah kain batik setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda setiap tanggal 2 Oktober. Indonesia memperingati Hari Batik Nasional
Sudah? Baik. Sambil dilihat, Bu gurunya ingin menerangkan sedikit tentang kain batik. Kain batik itu ternyata banyak sekali ya, dan bermacam-macam ya. Seperti keberaneka-ragaman bangsa Indonesia, bangsa kita tercinta ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ada semboyan negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Coba anak kelas 3 Bu Guru, ada yang tahu apa artinya? Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Gimana Putri? Hebat. Putri bilang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini ada hubungannya tentang kain batik yang akan kita pelajari pagi ini. Kain batik pada dasarnya itu ada di berbagai macam provinsi. Seperti kalau di Jawa, kain batiknya berupa lurik yang Bu Guru pakai. Contohnya, ya. Terus misalnya ada kain batik yang berupa songket yang terdapat dari provinsi adat mana? Melayu. Lihat di bukunya ada, ya betul? Ya. Terus misalnya kalau di Kalimantan ada Kasirangan, ya. Dan batik juga biasanya ada 3 jenis. Ada yang ditulis, namanya batik tulis. Ada yang dicap menggunakan cetakan, namanya batik cap. Dan ada yang disablon, namanya batik sablon. Ingat ya, jadi batik ada 3 jenis. Batik tulis, batik cap, dan batik sablon. Nah, paling kalian harus ingat, lebih utamanya, Indonesia punya hari batik, yaitu tanggal 2 Oktober. Ya, tanggal 2 Oktober. Kalian harus tahu, kalian harus saling menghormati bahwasannya kalau misalnya kalian bertemu dengan orang Kalimantan, orang Bali, orang Jawa, orang Cirebon, itu berbeda-beda batiknya dan tidak boleh kalian saling mengejek. Kalau kalian pakai nggak apa-apa. Misalnya gini, batik Rifki misalnya pakai batik dari Cirebon yang ada gambar macannya. Terus misalnya Rafka pakai batik dari Bali yang ada gambar kerang laut atau gambar tumbuhan. Ih, batik aku lebih cakep daripada batik kamu gitu. Nggak boleh ya. Karena pada hakikatnya kita satu bangsa, satu negara yang terdiri dari keberaneka-ragaman. Harus saling menghormati, harus ada toleransi, ya, antar teman ya. Baik, sekarang boleh Bu gurunya minta tolong tutup bukunya. Konsentrasi nggak nih kira-kira nih? Yuk, tepuk konsentrasi dulu yuk. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap, 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 yes. Baik, setelah tadi dijelaskan singkatnya tentang kain batik, Bu gurunya ingin tahu kalian konsentrasi tidak? Nih, pertanyaan pertama, kira-kira Bu gurunya ingin melontarkan pertanyaan hari batik. Itu ada di tanggal berapa sih? Anissa, gimana Anissa? Jawabannya apa? 2 Oktober. Hebat. 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Terus kalau misalnya Bu gurunya tanya, kira-kira ada berapa sih jenis batik? Ya Bulan? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Pintar. Terus misalnya ada lagi nih pertanyaannya, kalau batik yang biasa dipakai adat Melayu itu apa ya kira-kira ya? Iya, Muhammad Irsyad. Gimana? Kain songket. Alhamdulillah, pintar. Terus misalnya satu lagi, apa masih banyak ya? Kira-kira banyak ya di pertanyaannya ya? Masih ingat nggak kalian? Kalau misalnya ditanya gini, sebutkan apa saja kain batik apa saja yang terdapat dari kotak mana saja yang kalian ingat pada bacaan tadi. Iya Putri? Iya, Cirebon Megamendung betul. Lagi hewan atau tumbuhan. Betul.
Ya. Laut seperti kerang. Oh, kerang ya, betul. Terima kasih Putri. Dan satu pertanyaan untuk yang terakhir nih. Kira-kira masih konsen nggak? Di bacaan tadi ada kain batik dari Kalimantan. Kira-kira apa? Siapa yang tahu, ingat? Iya, Jaskia? Sasirangan. Sasirangan, betul. Hebat. Baik, setelah tadi kita belajar semuanya tentang apa itu kain batik, pengenalan kapan sih Bu Guru Hari Batik Nasionalnya, tanggal 2 Oktober, harus diingat. Jadi, hari apapun itu ketika diperingati Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober, kalian wajib memakai batik. Sama seperti halnya ketika setiap hari Kamis di Cilegon ada namanya dibiasakan pakai bahasa bebasan. Bu gurunya sudah pajang kalian bahasa bebasannya di sini. Dilihat bahasa bebasannya beraneka ragam ya. Karena Cilegon luas. Di Cilegon Jerang beda dengan di Cilegon Ciwedus bahasa bebasannya ya. Supaya kalian sama, ada namanya bahasa bebasan Cilegon Halus. Ada tuh yang sudah dipajang bu gurunya ya. Nanti kalian pelajari ya. Baik, sekarang Bu Guru ada informasi. Tadi kenapa sih kami disuruh bawa kardus? Ada apa ya? Bu gurunya mau menjelaskan tentang apa itu simetri putar. Tapi sebelumnya Bu Guru ingin memberitahu kepada kalian tentang kain batik, contoh-contohnya yang tadi kalian sebutkan. Tunggu sebentar ya. Ini kita pertama yang tadi dimulai pagi untuk konsentrasi hari ini, teknologi produksi sandang. Fokus ke kain batik. Terus tadi kita sudah tanya jawab, sudah dibaca oleh teman kalian apa itu kain batik. Ada batik cap, jenisnya batik tulis, batik sablon. Terus ada sasirangan. Dari mana tuh sasirangan? Kalimantan. Megamendung dari mana Megamendung? Cirebon. Dari Cirebon, betul Fania, hebat. Kain songket. Kain songket dari Melayu. Batik lurik dari mana? Batik lurik kira-kira Jawa. Nah, ini yang termasuk contoh dari batik tulis. Contohnya, biar kalian lihat ya. Nanti ketika ada waktu, kita bisa berkunjung bersama-sama ke tempat pembuatan batik ya. Di Cilegon sudah ada di Gedung Krakatoa. Apa namanya? Gedung apa? Krakatoa. Pinter. Yang kedua nih, contohnya batik canting. Ya, batik canting prosesnya nih seperti ini. Pernah lihat? Oke, proses pencantingan ya. Proses pencantingan. Nah, sekarang dari proses pencantingan kita ke proses pencelupan supaya ada warnanya. Coba lihat, batik yang Bu Guru pakai cantik tidak? Ya. Nah, ini melalui proses dari pencantingan, pencelupan, dan kita lihat. Kelihatan nggak, Nak? Ya. Kelihatan ya. Penjemuran, otomatis harus dijemur ya, kan dicelup basah, ya kan? Ngerti ya? Berlanjut ke proses batik cap. Lihat sendiri ya kalian ya. Batik cap itu seperti apa Bu Guru? Seperti yang digambar. Seperti yang digambar ini. Setelah batik cap kita lanjut ke contoh proses pembuatan batik tulis. Batik tulis ini adalah hasil dari batik tulis yang katanya kualitasnya yang paling mahal, yang paling tinggi, yang gak luntur kalau dicuci. Ya, setelah batik tulis kita lihat ke batik sablon. Kalian bisa melihat itu proses dari penyablonan kain batiknya, ya. Terus kita berlanjut untuk contohnya, contoh pada Megamendung yang tadi diucapkan oleh Putri dan Fania, teman kalian. Contoh dari batik kota Cirebon, ya. Terus kita lanjutkan lagi sasirangan yang tadi dijawab oleh Saskia. Sasirangan yang dari Kalimantan ya. Ini motif-motif sasirangan yang dari Kalimantan. Lanjut lagi kira-kira
adat Melayu sering pakai kain batik ini, songket, ya. Kalau kalian lihat mama atau teman kalian, ibunya pakai kain batik seperti ini, namanya kain songket, ya. Paham? Kira-kira bu gurunya menjelaskan sejauh ini masih konsentrasi nggak nih? Masih ya? Paham ya? Baik, kita berlanjut ke belajar bangun datar. Bu guru ingin tahu anak-anak bu guru kelas 3 yang udah semester 2 ini bisa sebutkan bangun datar apa saja kak ini? Persegi panjang. Kalau ini? Segitiga. Kalau ini? Segitiga. Segi 5. Pintar. Terus ada lagi di gambar kedua. Ini gambar apa kira-kira? Layang-layang, betul. Kalau yang ini? Trapesium ya. Kayak layarnya ya, kebalik ini ya. Trapesium. Trapesium itu memiliki berapa sisi sih? Berapa sudutnya? Satu, hitung yuk. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Betul. Terus yang di sini kira-kira apa bentuknya? Ya, segi 4 atau namanya persegi ya. Biasa orang menyebutnya biar nggak lupa, segi 4, segi 4. Sisinya ada 4 sama semua nih ukurannya. Namanya persegi. Kalau sampingnya persegi apa? Lingkaran. Baik. Nah, di sini terakhirnya apa nih? Wah, terima kasih. Sekarang kita mulai praktek yuk. Bu gurunya mau mengajarkan kalian tentang simetri putar. Bu guru, bagi yang kayak tadi ya. Kenapa sih kami disuruh bawa kardus? Kenapa bu guru? Karena bu gurunya ingin kalian membuktikan atau kita semua membuktikan bahwasannya bangun datar memiliki simetri putar, ya. Coba dilihat. Maaf, bu guru belum bagikan kertasnya ya. Sebentar. Di satu meja kalian mendapatkan satu lingkaran dan satu buah persegi. Nih, persegi ya. Berdua ya, Nak ya. Persegi. Ini lingkarannya. Ini lingkarannya. Ini perseginya. Tinggal pilih saja dengan teman sebangku. Ini lingkarannya. Ini perseginya. Untuk ikat dan gampang jadi ya. Siapa yang kanan, siapa yang pegang persegi. Ini perseginya. Ini lingkarannya. Ini perseginya. Ini lingkarannya. Baik untuk Rizka, ini perseginya. Ini lingkaran ini ya. Sekarang siapa yang pegang lingkaran? Yang pegang lingkaran, baik. Yang pegang lingkaran, tolong dicetak. Boleh pinjam? Tolong dicetak di sebelah sini ya, di tengah ya. Lingkarannya tolong dicetak pakai pensil. Dicetak pakai pensil. Yang pegang lingkaran, tolong dicetak di kardusnya. Tolong dicetak di kardusnya ya. Iya, dicetak ya, dibuat lingkaran ya. Kalau kalian menemukan kesulitan, silakan tanya langsung. Sebentar, nanti kasih tahu ya. Dibagikan jangan sampai hilang. Tusuk giginya jangan sampai hilang ya. Bentar, tusuk giginya jangan sampai hilang ya. Dibagikan dulu ya. Nih.
ini dong. Jangan sampai hilang ya. Iya. Bu Guru, kenapa sih Bu Guru kita harus seperti ini matematikanya? Matematika itu ilmu pasti, nak. Kita tidak bisa mereka-reka, ya. Tidak bisa memperkirakan. Bu Gurunya ingin kalian paham tentang bagaimana cara mengukur atau mengetahui berapa kali putaran dalam suatu bangun datar, ya. Sudah bisa semuanya? Jika ada yang merasa kesulitan, tolong lihat bu gurunya di papan tulis. Jika ada yang merasa kesulitan, tolong lihat bu gurunya di papan tulis ya. Kalau ada yang kesulitan, lihat semuanya. Kalian tolong cetaknya seperti ini. Ya, seperti ini. Jika ada kesulitan, perhatikan. Jika ada kesulitan, ya, kalian mudah tinggal Rafa, Fania, tinggal kasih titik di atas satu, ya. Terus di sebelahnya satu, sebelahnya lagi satu lagi. Yang di sini titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi. Jangan jauh-jauh ya titiknya ya, supaya kalian bisa menyambungkan garisnya. Titik lagi dan titik lagi. Ya. Setelah titik-titik tersebut ada nampak di kardusnya, kalian tinggal sambung. Sambung hingga membentuk suatu lingkaran. Seperti itu. Ya. Nampaknya tadi ada kesulitan ya? Sudah? Yang pegang lingkaran sudah? Boleh dibantu? Bisa? Sini. Sudah? Kalian dalam pembuatannya boleh diskusi dengan teman sebangku kalian ya, yang dapat lingkaran terlebih dahulu ya sekarang ya. Sudah? Anissa, Alia sudah? Asraf, mereka sudah belum? Nanti ya, sekarang dulu ya. Sudah? Boleh dilanjut? Boleh dilanjutkan? Baik. Yang pegang lingkaran coba ngacung. Yang pegang lingkaran. Boleh taruh di sini. Kalian boleh simpan lagi ke kardusnya yang tadi kalian cetak lingkarannya. Bu gurunya ingin memberi tanda di tengah. Ya. Bu gurunya mau beri tanda di tengah, ya. Izin ya, bu gurunya mau beri tanda di tengah ya. Iya, boleh. Izin ya sebentar ya. Ya. Bisa lihat, diletakkan kembali. Diletakkan kembali lingkarannya. Ya, seperti itu, ya. Izin ya, Mania ya. Maaf. Ya. Siap, gurunya mau kasih pin di sini di tengahnya, sebentar. Sudah sama dengan cetakannya? Baik, di sini ya. Bisa bantuin ya adiknya ya. Ini masih kerjasama ya sayang, ya nak. Nah, kalian kenapa coba dikasih pin, push pin sama gurunya untuk mempermudah kalian dalam menancapkan tusuk gigi? Sudah? Siap, terima kasih Weka. Ya, coba kalian putar searah jarum jam seperti ini ya. Ke
sedikit saja ya, sedikit saja ke sisi sebelah kanan. Yuk, 1. Ya, putaran pertama ya. Putar lagi yuk, 1 lagi. 2. Ya. Putar lagi. 3. Ya. Sedikit aja putarnya ya. 4. Ya. 5. Sudah diputar-putar? Sudah diputar-putar? 6. Banyak ya? 7. Putar sedikit-sedikit kira-kira ya. 8. Sudah? 9. Putar lagi 10. 11. 12. 13. 14. Sudah. Kembali ke 14. Ya. Banyak ya, tak terhingga ya. Jadi dalam suatu lingkaran simetri putarnya adalah tidak terhingga. Ya, tidak terhingga ya. Coba kalian putar sendiri. Tadi kan Bu Guru kasih contoh ya. Kalian putar sendiri untuk dikasih sumbu di tengah sudah, dan dikasih awal porosnya, dikasih A. Dikasih A, di paling atas ini dikasih A. Di paling atasnya dikasih A. Coba. Ditulis huruf A di paling atas di sini. Ya. Kalian putar sedikit. Kenapa tadi Bu Gurunya ada 14? Karena Bu Gurunya titik-titiknya ada 14 tadi. Ya. Supaya menjadi lingkaran, mempermudah, titiknya ada 14. Kata hingga ya. Ya. Kalaupun Rifki putar lagi, dan lama sekali ya kembali ke A ya. Ya, baik. Lingkaran jadi simetri putarnya tak terhingga. Yuk sekarang yang pegang persegi tolong dicetak. Yang pegang persegi tolong dicetak. Mungkin lebih mudah ya yang pegang persegi ya. Yang pegang persegi tolong dicetak. Dibentuk perseginya, dicetak dengan kertas organik ya. Iya. Oh iya, udah. Sip. Maaf. Iya, A-nya di paling atas. Ya. Sudah? Iya loh. Sudah? Bu gurunya gambar di papan tulis ya. Sudah? Sudah, Asraf? Jika sudah, kalian kasih huruf di masing-masing sudut sisinya. A, B, C, D. Baik, kalau sudah dikasih huruf, diberi huruf di kardusnya, sudah, Rizky ya, langsung diberi huruf ya.
Oh ada ya? Bilang ya. Tuh. Gimana ya? Seperti itu. Lihat ke papan tulis nak. Gunakan origami sebagai catatan kalian. Diberi huruf di kiri atas A, kanan atas B, kiri bawah C, kiri bawah, kanan bawah D. Kanan bawah D. Sudah? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang diberi garis ya, Asraf. Iya, diberi garis. Iya, diberi garis dulu, diberi garis. Itu hanya mempermudah. Iya, udah. Iya, diberi garis ya. Tadi bu gurunya kasih titik-titik supaya kalian dapat mempermudah lingkarannya. Kalau segi 4 gampang ya, tinggal shoot gitu ya. Tinggal garis ya. Bisa kita mulai? Simpan tusuk giginya sebagai sumbu di tengah. Ya. Bolong nggak? Sini dibantu lagi. Putri sudah? Bisa? Ini ya, misalnya. Ya. Nih, dibantu untuk diluk. Mana ininya, Mas? Ininya mana? Ya. Sebentar, Nak. Sebentar. Ini seperti ini saja cukup. Nah, ini tadi ya. Letakkan tusuk giginya di sini, Nak. Ya, dibantu ya. Dibantu putrinya ya. Misalnya ini di tengah ya. Sudah. Baik. Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Masih semangat? Masih semangat? Gimana coba kalau semangat terus sambil puasa, ada tepuk puasa tuh biasanya. Tepuk puasa dulu yuk. Mau dipimpin sama siapa nih? Anissa, pimpin Anissa tepuk puasanya. Tepuk puasa kayak gimana coba? 2, 3. Puasa. Makan tidak, minum tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk mengetahui simetri putar pada persegi, kalian sudah tulis huruf A, B, C, dan D. Sudah? Pastikan betul A di samping di kiri atas, betul? B di kanan atas, C di kiri bawah, D di kanan bawah. Ya. Mari kita putar ke arah kanan. Arah kanan putarnya cuma 2/4. Yuk, 2/4 coba. Tuh. Maaf, 1/4 kira-kira. 1/4 ya putarannya ya, jangan 2 dulu ya. 1/4. Kira-kira kembali ke bentuk semula tidak? Tidak. Jadi belum termasuk ya. Belum termasuk ya. Kalau 2/4. Nah, kira-kira kembali ke bentuk semula? Ke bentuk semula? Ya, dihitung ya, ada 1 ya. Kita putar lagi ke 3/4-nya. Kira-kira ke bentuk semula tidak? Tidak. Jadi tidak termasuk ya. Ke 4/4-nya. Mana balik lagi? Balik lagi. Ya. Jadi ada berapa kali tuh? 4. Ada 4 kali putaran ya. Ya. Misalnya ininya di A. 1, 2, 3, 4. Kembali ke A lagi ya. Kembali ke A lagi ya. Jadi bahwasannya kalau persegi ada 4 kali putaran. Terdapat 4 simetri putar pada persegi ya. Sekarang bu gurunya mau kasih kalian lembar kerja, tapi kalian harus rapikan dulu yang tadi praktiknya. Taruh dulu di samping ya. Gurunya mau memberi lembar kerja dulu.
Yang mana lembar kerja ini kalian harus isi sendiri ya. Kalau bisa diisi sendiri ya. Kalau nggak bisa jangan lihat sama temannya. Ingat-ingat lagi. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 23. Sebentar, Bu gurunya izin nulis tanggal dulu ya, Nak. Hari Sabtu tanggal 23 Maret. Iya, 23 Maret 2024. Baik. Yang belum dapat tadi siapa soalnya? Ya, tunggu sebentar. Namanya jangan lupa diisi, Nak. Namanya jangan lupa diisi. Nah, namanya jangan lupa diisi ya. Bisa, Rega. Namanya jangan lupa diisi. Ya. Silakan sudah bisa dimulai diisi dari sekarang. Bu gurunya ingin menilai nanti. Ya, disilang ya, Nak. Lihat, perintahnya disilang. Ya. Apa? Cantik. Proses pembuatan batik. Ya. Isi aja semuanya. Apa? Bisa? Saya bisa singkat. Ada yang WhatsApp. SMS. Isi ya. Saudara semuanya ya. Silakan semuanya ya, Siska.
Kerjain semampunya. Kerjain semampunya. Apa? Iya nggak apa-apa, semampunya aja ya. Semampunya aja, lewat aja semampunya ya. Kerjakan semampunya ya. Iya. Sudah semuanya? Sudah? Yuk. Untuk ketua kelas silakan diambil lembar kerja teman-teman ya. Untuk ketua kelas silakan diambil lembar kerja teman-teman ya. Silakan dikumpulkan ke Bu Guru ya, Nak. Silakan diambil lembar kerja teman-teman ya. Buang ya. Ya. Sudah? Silakan kumpulkan di ketua kelas ya. Ketua kelas yang akan mengambil jawaban kalian. Sudah, kumpulkan saja. Sudah? Jangan berisik, Nak. Iya. Nggak boleh cengin sama orang tua ya, Nak. Nggak bagus ya. Anak hebat nggak boleh begitu ya. Baik, setelah kalian kumpulkan ini sama Bu Gurunya, nanti Bu Guru nilai. Bu Gurunya ingin menyampaikan pesan singkat dulu dari apa yang kalian pelajari pagi ini tentang kain batik, keberagaman, bangun datar apa saja yang punya simetri putar. Contohnya tadi yang kalian lakukan ya. Kain batik itu bahwasannya banyak berbagai macam jenisnya. Kalau misalnya Bu Gurunya tanya, apa sih keberagaman tadi? Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Keberagaman macam-macam atau jenis-jenis ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus punya sikap toleransi karena kita berbeda-beda adatnya. Ya, berbeda-beda agamanya, betul Siska, hebat. Berbeda-beda suku, Anissa pinter. Berbeda-beda apa lagi? Agama, suku, adat. Coba kalau misalnya Bu Gurunya tanya lagi, agama berbedanya, emang ada berapa agama di Indonesia? Ada
5? 5. Coba kita sebutkan saja yuk. Islam, Kristen. Kristen termasuk dalam 2 bagian, Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jadi ada 6. Ada 6 ya. Baik. Demikian pembelajaran yang hari ini disampaikan. Untuk selanjutnya seperti hari sebelumnya, silakan yang ingin menghafal juz amma. Karena kan sekarang bulan Ramadan. Kalian biasanya setor ke bu guru kan hafalannya. Kita lanjutkan untuk setor hafalannya yuk. Untuk yang nggak bawa juz amma, di lemari rak ada juz ammanya ya. Ya, silakan dilanjutkan dengan setor hafalannya. Iya. Gimana? Ada apa? Kenapa ada apa? Oh, mau semangatin ya? Gimana? Kenapa ada apa? Mau semangatin bu gurunya? Kenapa? Kenapa Anissa? Mau semangatin bu gurunya? Izin? Boleh. Oh iya, silakan. Teman-teman hebat. Ada lagi ya Nisa, biar teman-temannya semangat. Cikini, Rinki mau cikini lagi? Boleh cikini lagi. Ya, biar kalian tahu kemarin, teman kita Rifki sudah menghafal al-a'la, Sabis marubikal a'la. Hebat ya. Katanya sekarang mau nyanyi cikini lagi, boleh nggak? Boleh ya? Iya. Sebentar. LKPD-nya siapa nih? Anissa ya? LKPD-nya siapa ya? Anissa. Oh iya, ini. Udah ya, bentar ya? Udah selesai ya? Oh iya. Nah, pintar sayang. Belajarnya semangat ya. Puasa ya. Puasa semua enggak?